tes. Kemarin itu yang kita bahas adalah mencari skor Z gitu ya, atau Z test gitu ya, dimana formulanya itu adalah rata dikurangi rata populasi gitu ya, dibagi standar deviasi per akar M gitu ya. Kemudian selanjutnya dikonsultasikan ke dalam tabel distribusi normal gitu. Normal. Gitu ya, kita kemarin tuh sampai sana ya pembahasan kita. Nah, untuk memperoleh standar mu gitu ya, atau mean populasi, itu kita bisa katakanlah memberikan sebuah estimasi gitu ya, estimasi dari mean populasi gitu ya. Karena ada semacam probabilitas yang normal gitu ya, yang wajar, yang kita bisa gambarkan dalam distribusi normal gitu ya, dimana berapa yang mendekati Z sama dengan 0, nah itu berarti jumlah dari jumlah dari raratanya gitu ya. Karena semakin mendekati 0 ya kita bisa kira-kira minnya berapa gitu ya. Katakanlah misalkan untuk mencari Z itu kan X min itu ya dibagi standar deviasi gitu kan, untuk mencari Z score gitu ya. Untuk mencari Z score itu adalah, atau Z score itu X min X bar dikurangi standar deviasi. Sehingga ketika Z skornya adalah 0 gitu ya, ini berarti bahwa semakin mendekati rata-rata gitu ya, semakin mendekati rata-rata ya, karena si X ini sama dengan X bar gitu ya, rata-ratanya. dalam kasus yang luas gitu, yang luas ini kita bisa tentukan dari banyak kasus atau dari banyak X yang muncul gitu ya, kemudian raratanya sekian, misalkan raratanya 30, nah kita bisa memberikan generalisasi gitu ya, memberikan generalisasi bahwa raratanya adalah sekian gitu ya. Kayak misalkan dari 100 percobaan rata-ratanya adalah 30. Nah, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan di mana raratanya adalah 30. Nah, ininya raratanya adalah 30. Nah, artinya sebuah min itu bisa kita estimasi. Rata itu bisa kita bisa perkirakan gitu ya. Tapi yang sulit itu kita memperkirakan deviasi gitu ya, standar deviasi. Yang ini agak sulit. Kalau misalkan Anda masih ingat penjelasan saya dulu gitu ya, ini rata-ratanya sekian gitu ya, misalkan 30. Yang A. Terus yang B sama rata-ratanya 30 misalkan. 30. Mana yang kita yang kita
pilih apakah yang A atau yang B gitu ya. Nah, maka yang kita lihat adalah bukan berapa rata-ratanya, tapi berapa variabilitasnya gitu kan. Dulu pernah kita bahas ya mengenai ini. Gitu. Untuk menyegarkan ingatan kembali ya, biar sebelum saya masuk ke ke materi utamanya. Masih ada yang masuk ya. Kalau di Google Meet itu nggak ada yang bisa bantu mengadmitkan ya. Oh, bisa ya? Nggak bisa ya. Oke. Mudah-mudahan semuanya udah masuk ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah berbicara tentang uji perbedaan non parametrik gitu ya. Kalau kemarin kan Z-test ini gitu ya, Z-test ini dibuat untuk mereka untuk sebutnya itu populasi dan sampel besar gitu ya, sampel besar. Z-test ini dilakukan untuk populasi dan sampel besar, sehingga disebutnya adalah uji perbedaan parametrik gitu ya, parametrik, di mana kita harus bisa mengetahui min populasi gitu ya, dan juga standar deviasi populasi gitu ya. Kayak kemarin contohnya adalah nilai IQ gitu ya. Nilai IQ itu kita ketahui bahwa min-nya adalah 100 dan standar deviasinya adalah 15 gitu ya. Dan ini berkaitan dengan populasi. Apakah bagaimana perbedaannya rata tertentu dengan rata populasi gitu ya, dibagi standar deviasi per akar M gitu kan. Nah ini Z-test gitu ya. Untuk mengingat kembali, tadi saya sudah jelaskan gitu ya, bahwa kita terkadang bisa mengetahui berapa rata gitu ya. Nah, berapa rata? Karena contoh ilustrasinya misalkan yang ini rata kecepatan berlarinya adalah 30 menit gitu ya. Selama 30 menit. Kalau yang ini gitu ya, si A dan si B. Kalau si B rata berlarinya adalah sama 30 menit. Kira-kira siapa yang akan ditentukan menjadi atlet? Apakah yang A atau yang B? Kita nggak bisa tentukan kalau misalkan hanya melihat dari berapa ratanya. Tapi kalau misalkan kita lihat ternyata misalkan kalau yang si A ini distribusinya begini gitu ya, distribusinya begini. Paling lambatnya itu adalah 40 menit gitu ya, paling lambat 40 menit, paling cepatnya itu adalah 20 menit. Karena begitu ya. Tapi kalau si B rata-ratanya 30 menit. Tapi paling lambatnya itu katakanlah 60 menit, paling lambatnya 60 menit dalam berlari itu. Misalkan paling cepatnya ya katakanlah misalkan hanya 25 menit. Paling cepatnya 25 menit.
Tapi rata-ratanya sama, 30 menit. Misalkan dari data berkali-kali lari 1 kilometer. Hari pertama misalkan dia 30 menit si A, si B gitu ya. Lalu kemudian si B itu 25 menit misalkan. Nah, terus kemudian hari kedua si A itu 25 menit, si B 30 menit misalkan. Dan seterusnya sehingga kalau dihitung rata-ratanya gitu ya, dihitung rata-ratanya sama 30 30. Nah, tapi kalau dilihat dari grafik misalkan si A ini rentangnya itu kecil gitu ya, tapi si B rentangnya besar. Siapa yang kita akan tentukan untuk jadi atlet berlari, apa si A atau si B? Ya tentu kita memilih si A meskipun rata-ratanya sama 30 menit. Oke. Kenapa milih A? Karena variansnya itu varians dari si A itu jauh lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Jauh lebih kecil daripada si B gitu ya. Sebagaimana kita tahu, varians ini adalah akar dari standar deviasi gitu ya. Akar dari standar deviasi adalah varians. Jadi di sini standar deviasinya kecil gitu ya, lebih kecil daripada standar deviasi si B gitu ya. Si A dan si B standar deviasinya lebih kecil si A. Gitu, karena variansnya lebih seperti itu gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita memahami varians gitu ya. Nah, untuk melihat atau menemukan means populasi itu kita cenderung lebih mudah gitu ya. Tapi untuk menentukan berapa standar deviasi populasi, nah ini yang agak sulit. Nah, gitu ya, agak sulit diketahui gitu ya. Kalau IQ kita gampang mengetahuinya gitu ya. 15 gitu ya, secara teoretik dan secara empirik begitu gitu ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang lain kita kan nggak tahu berapa standar deviasinya. Nah, makanya ada sebuah solusi lain gitu ya, solusi lain dari z-test, yakni yang disebut sebagai t-test. T-test ini pada dasarnya adalah z-test, tapi dalam sampel kecil. Nah, t-test ini adalah z-test dalam sampel kecil. Yakni karena ini berbicara tentang sampel yang kecil gitu ya. Sampel yang kecil, maka t-test ini adalah uji beda rata non parametrik. Nah, non parametrik kenapa? Karena berlaku khusus lah gitu ya. Khusus, tidak berlaku umum. Tidak bisa dijadikan parameter. Tapi kalau z-test bisa jadikan parameter gitu ya. Parametrik artinya berbicara tentang sampel yang besar sehingga bisa digeneralisasi pada populasi. Tapi kalau t-test atau t-test gitu ya, itu non parametrik. Hasilnya itu belum tentu kita bisa bedakan, kita bisa generalisasi dengan populasi. Begitu. Sampai sini cukup dipahami, ya. Jadi yang saya katakan bahwa z-test ini ya hampir sama dengan t-test. Bahkan dari segi formulanya pun sama. Tapi kalau z-test ini adalah parametrik, artinya hasilnya bisa digeneralisasi pada populasi.
kalau t-test itu adalah non parametrik, sehingga tidak bisa digenerasi pada populasi. Tapi bisa membedakan apakah perbedaan rata antara A dan B gitu ya, atau A dengan populasi itu berbeda atau tidak. Sama prosedurnya, rata dikurangi rata dibagi deviasi per M gitu. Itu ininya apa formulanya. Yang jadi permasalahan adalah bahwa kita harus tahu bagaimana menghitung varians, karena kan ini varians menghitung varian, betul, menghitung varians karena variansnya kita tidak ketahui. Mari kita segarkan ingatan kita kembali mengenai varians gitu ya. Dulu kan kita pernah belajar mengenai varians. Apa itu varians? Varians itu adalah gitu ya. Varians itu adalah akar dari standar deviasi. Nah, gitu ya. Makanya kalau misalkan standar deviasi kuadrat itu adalah varians gitu ya. Atau standar deviasi itu sebutnya apa namanya tuh, notasinya adalah S. Standar deviasi. Kalau S kuadrat itu namanya varians. Nah, gitu ya. Ini yang harus kita ingat gitu ya. Kalau kita ingat rumus dari variansi itu adalah apa tuh? Ingat nggak? Jumlah dari X min atau XI ya. X tertentu dikurangi rata gitu ya. Dikurangi rata dikuadratkan dibagi N min 1 gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sampel ya. Sampel. N min 1. Nah, ini adalah rumus dari varians. Sedangkan rumus standar deviasi adalah, atau misalkan dapat dinotasikan sebagai sigma juga gitu ya. Sigma ini, nah, sigma adalah akar dari jumlah X tertentu dibagi X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, gitu ya. Ini standar ini adalah rumus varians, ini adalah rumus standar deviasi. Ya, sehingga kalau misalkan kita lihat Z itu gitu ya, Z test itu gitu ya, pada dasarnya adalah X bar min rata dibagi akar dari jumlah dari X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1 dibagi akar N gitu ya. Nah, gitu. Sebetulnya begitu ininya formulanya. Nah, begitupun kalau misalkan t-test gitu ya. T-test. Sama juga gitu ya. Ini rumus dari varians. Jumlah dari X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Kalau rumus covariance, kalau kan ada varians, ada covariance gitu. Ini varians, ini ada covariance. Apa covariance? Kalau covariance itu seolah-olah S, X, Y gitu kan? Enggak deviasi sih. S, X, Y gitu kan? Covariance itu adalah deviasi X, Y. Kalau ini formulanya adalah dari jumlah dari formulanya adalah jumlah dari X min X bar
gitu ya. X bar dikali, karena ini tidak dikuadratkan, dikali jumlah dari Y min Y bar gitu ya, dibagi N min 1. Nah, ini covariance. Jadi jumlah dari X min X bar dikali, kalau yang ini kan X, seolah-olah kalau yang ini itu adalah jumlah dari X min X bar gitu ya, dikali X min X bar juga gitu. Seperti itu kan, diperkali 6, dikuadratkan seperti ini. Kalau covarian XY gitu ya, XY, ini X, ini Y. Nah, ini untuk memperlihatkan untuk menemukan varians suatu distribusi gitu ya. Apakah distribusi itu variansnya kecil gitu ya, variansnya kecil gitu ya, variansnya kecil atau kayak gini, atau variansnya besar kayak gini. Nah, seperti itu gitu ya. Meskipun kedua-duanya normal gitu ya. Tapi apakah yang ini atau yang, karena ini perlu untuk memahami hal yang tadi gitu ya, untuk mengambil keputusan. Karena ini berkaitan dengan statistika inferensial gitu, maka atau inferensial itu adalah pengambilan kesimpulan gitu ya, pengambilan keputusan, makanya varians ini harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Karena nantinya kita akan bekerja di sana. Seperti tadi, apakah mana yang kita ambil, apakah si A atau si B dengan rata yang sama gitu ya. Ambil keputusannya si A karena variansnya lebih rendah daripada B, itulah gitu ya. Sehingga varians ini modal dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam pembahasan statistika inferensial ini harus dipahami lebih dahulu. Makanya ini untuk menyegarkan ingatan karena kita sudah belajar tentang ini ya. Kita lanjut ya, langsung mengenai uji beda rata gitu ya, atau uji beda rata non parametrik atau t-test gitu ya, non parametrik. Uji beda min non parametrik melalui t-test. Bagaimana ini penggunaannya? Penggunaannya biasanya ini untuk membandingkan apakah rata A dengan rata B itu sama atau beda. Antara A dengan B, apakah menerima hipotesis nihil atau menolak hipotesis nihil atau menerima hipotesis alternatif. Itu kan kemarin kita sudah bahas ya, bahwa kalau misalkan kita mereject hipotesis nihil, itu artinya kita menerima hipotesis alternatif. Yang berarti bahwa tidak adanya perbedaan antara A dan B, atau katakanlah misalkan tidak sama antara A dan B, itu berarti kita menerima hipotesis alternatif. Begitupun sebaliknya, ketika antara A dan B itu sama, gitu ya, artinya hipotesis nihil kita diterima. Nah, itu ya, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, dalam t-test gitu ya, itu juga yang akan kita lihat gitu ya, apakah perbedaan antara A dan B itu kita terima hipotesis nihilnya atau hipotesis nolnya, atau kita menerima hipotesis alternatifnya.
Makanya sebelum kita melakukan pengujian t-test, kita harus tentukan dulu hipotesis kita. Hipotesisnya. Nah, gitu ya. Katakanlah misalkan terdapat perbedaan rata antara kelas A dan kelas B misalkan. Terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B sehingga apa namanya tuh ini rata lah kan ya, rata. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah tidak ada perbedaan antara rata kelas A dan kelas B. Gitu ya. Lalu selain menentukan hipotesis, kita menentukan juga berapa derajat kesohihannya. Gitu ya. Biasanya dalam ilmu sosial kita tentukan 95% dalam derajat dalam derajat kepercayaan 0,5 gitu ya. 0,05 gitu. Artinya 5% per 2 gitu ya. Karena ini adalah dua ekor ya. Alpha per 2. Kalau ini disebutnya kita alpha ya, alpha dengan derajat kepercayaan 5% atau alpha per 2 gitu ya, dibagi 2. 5% artinya 0,5 bagi 2 gitu ya. 0,025 gitu ya. Artinya kalau di sini yang ini nih. Nah, yang ini. Gitu ya. Derajat ke confidence interval 95%. Nah, gitu ya. Itu dulu ditentukan. Karena misalkan mau t-tail atau one tail gitu ya. Kalau one tail ya berarti 0,5 gitu ya. Kalau two tails 0,05 gitu ya. Sorry. Ini 0,05 ya, bukan 0,5. Artinya 0,25. Kita tentukan dulu seperti itu. Lalu kemudian kita gunakan formula yang ini gitu ya, yang ini. Kalau yang ini sama saja seperti Z ya, seperti Z test. Cuman bedanya ini nilainya mutlak gitu ya, nilainya mutlak. Kalau dalam T itu nilainya mutlak. Katakanlah misalkan rata kelas A itu IQ-nya 100, rata kelas A itu misalkan 95, rata IQ kelas statistik ini adalah IQ-nya 95. Sedangkan rata IQ-nya itu kan 100 ya, 100. Ya, 100. Artinya di sini harusnya min 5 gitu ya, min 5. Tapi dalam t-test adalah yang dipakai adalah nilai mutlak gitu ya, nilai mutlak. Artinya 5. Nilai mutlak atau nilai absolut dari min 5 itu adalah 5 gitu. Jadi tidak ada minusnya gitu ya. Sebutnya itu nilai absolut. 5 per tadi ya standar deviasi populasinya adalah kalau dalam Z itu kalau dalam Z itu standar deviasi gitu ya, standar deviasi dibagi akar N. Standar deviasi bagi akar N itu disebut sebagai standar error gitu ya, standar error. Jadi di sini itu 5 dibagi standar error. Standar error adalah tadi gitu ya, deviasi dibagi akar N. Atau dalam hal ini 15 dibagi misalkan ini ada 25 orang misalkan di kelas statistiknya 25 orang. Berarti bagi 5 gitu ya. Artinya
kita masukkan bahwa nilai absolut dari 5 dibagi 15 per akar 25 gitu ya, akar 25. Nah, atau sama dengan min 5 per 15 per 5 gitu ya. Ini akar 25 ya, akar 25. Artinya nilai absolut dari 5 dari min 5 per, kita hapus dulu ya. Kita ini kan di sini. Kita ulangi lagi ya. Nilai absolut dari 5 per 15, nah dia 15 per akar, misalkan n-nya ada 25, akar 25 sama dengan nilai absolut dari min 5 per 15 per 5 atau 5 per 3 oke ya, 5 per 3 1, berapa nih, 1,6 ya, 1,6 berapa gitu ya, 1,6 nilainya. Nah kalau misalkan tadi degree of freedom-nya 25, nah ini sih berarti degree of freedom ini adalah n-1 ya, derajat kebebasan itu adalah n-1. Artinya pada degree of freedom 25 itu adalah 24 gitu ya. Nah, kita lihat di sini 24 dalam koridor 95%, artinya di sini 2,004. Artinya di sini nilai hitung kita itu adalah 1,6, lalu nilai tabelnya adalah 2,06. 2,06. 1,6 lebih kecil lebih besar. 1,6 dari 2,06 lebih kecil ya, lebih kecil. Artinya T hitung gitu ya, T hitung lebih kecil daripada 2,0. 2,0 daripada T tabel. T hitung gitu ya, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, gitu ya. Yang artinya di sini kalau misalkan berada di distribusi gitu ya, di area distribusi gitu ya, kita itu berada di sini gitu ya. Misal hasil hitung kita itu adalah 1,6 ada di sini. Tapi daerah penerimaan adalah ada di 2,06 di area sini. Nah, artinya kita berada di sini. Artinya nilai kita, perbedaan antara nilai rata di kelas statistika ini tidak ada bedanya gitu ya. P lebih kecil daripada bukan lebih kecil ya. P lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya perbedaan dari rata kita tidak signifikan. Itu. Perbedaan ratanya tidak signifikan. Nah, itu cara menghitung t-test yang sama pada dasarnya dengan z-test gitu ya. Tapi perbedaannya adalah z-test ini dihitung untuk t-test ini dihitung untuk statistik
non parametrik. Kalau misalkan Anda masih ingat apa yang dijelaskan kemarin, ini masih sama gitu ya. Cuman tabelnya beda ya. Kalau kemarin itu dikonsultasikannya pada tabel distribusi normal gitu ya. Nah, kalau yang ini distribusi tabelnya adalah tabel T gitu ya, tabel T. Nah, tapi terkadang untuk itu gitu ya, untuk t-test sebutnya itu one sample t-test gitu ya. One sample t-test yang tadi kayak z-test ini jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai. Kenapa? Karena ya udah pakai z-test aja gitu ya, daripada pakai t-test gitu. Sama kok gitu. Pada dasarnya kemarin apa namanya itu nilainya, cuman bedanya kemarin ada min dan positif dan negatifnya kita masukkan gitu ya, dan tabelnya sama gitu ya, tabelnya pakai tabel tabel distribusi normal, dan biasanya kalau z-test itu dipakai untuk data-data yang banyak gitu ya, banyak data. Tapi kalau t-test data-datanya yang sedikit. Nah, ini one sample t-test. Tapi kalau penggunaan t-test ini biasanya kalau misalkan di psikologi ya, di psikologi itu digunakan untuk t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan min pada desain-desain eksperimen gitu ya, desain eksperimen. Makanya kalau di psikologi Anda harus familiar betul dengan eksperimen gitu ya. Dan biasanya kalau eksperimen di psikologi jarang kalau misalkan N-nya itu lebih besar daripada 100 misalkan, atau N-nya lebih besar daripada 30. Jarang ya, karena kalau eksperimen kan kadang sulit ya, kita mendapatkan partisipannya sulit, lalu kemudian dananya juga harus besar sehingga sangat menyulitkan. Biasanya eksperimen dari sampel dari eksperimen itu lebih kecil daripada 30 gitu ya. Misalkan eksperimen pada apa ya, pada 25 orang gitu ya. Kalau pada 25 orang itu cukup lumayan menemukan orang yang mau sebanyak 25 orang untuk mengikuti eksperimen gitu ya. Terkadang begitu. Beda kalau misalkan di eksak gitu, atau di eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium kan bisa pakai tikus misalkan, atau pakai virus, atau pakai bakteri yang jumlah N-nya itu bisa banyak gitu ya, bisa lebih dari 100 gitu ya. Misalkan pakai tikus lebih dari 100, bisa pakai bakteri atau pakai virus atau pakai sampel-sampel lainnya itu bisa. Tapi kalau psikologi kan pakai manusia gitu ya. Untuk menemukan manusia 25 orang saja itu agak sulit gitu ya. Agak sulit untuk mau jadi eksperimen. Belum lagi kalau misalkan eksperimennya itu misalkan ada eksperimen kontrol gitu ya. Kalau misalkan nanti Anda belajar di metodologi, nanti misalkan ada desain eksperimen, sebentar ya, desain eksperimennya ini misalkan observasi pertama ya, atau disebut sebagai pretest. Nah, pretest. Lalu kemudian Anda berikan treatment gitu ya. Anda berikan treatment, misalkan treatment cognitive behavioral therapy gitu ya.
Lalu kemudian setelah itu Anda observasi lagi di post test. Nah, gitu ya, post test. Katakanlah misalkan ini observasinya nilai dari stres. Nah, pada eksperimen pertama stresnya diukur berapa tingkat stresnya, lalu kemudian Anda berikan treatment cognitive behavioral therapy, gitu ya. Lalu kemudian Anda ukur lagi dengan instrumen yang sama berapa tingkat stresnya, gitu ya. Berapa tingkat stresnya pada observasi kedua, pada post test. Nah, lalu antara pre-test dan post-test ini diperbandingkan. Nah, perbandingan, gitu ya. Kalau ini bisa 25 orang misalkan dikasih tes, lalu kemudian dikasih CBT gitu ya, treatment untuk cognitive behavioral therapy, berarti kan harus satu-satu gitu ya. Ada 25 kali ini, 25 kali konseling, misalkan 25 kali konseling, dan CBT ini kan biasanya minimal 7 sesi gitu ya, 7 sesi minimal. Itu yang brief gitu ya. Tapi kalau misalkan yang komplit bisa sampai 15 sesian gitu ya. 15 kali 25 orang. Wah, berapa kali Anda melakukan treatment gitu ya? Nah, sangat banyak sekali gitu. Makanya eksperimen-eksperimen di psikologi itu jarang kalau misalkan parametrik gitu ya. Jarang dengan sampel yang besar. Selalu pakai sampel yang kecil. Kenapa? Ya karena tadi gitu, kesulitan-kesulitan tadi. Nah, ini kalau misalkan sebutnya itu one group pre-test and post-test design. Design. Ini kalau pakai metode one group pre-test and post-test design. Kalau misalkan pakai control group pre-test dan post-test gitu ya, desain. Nah, Anda kan harus mendapatkan observasi pertama, treatment, observasi kedua, lalu kemudian diperbandingkan pada observasi yang pertama pada kelompok eksperimen gitu ya, dan ini kelompok kontrol atau kelompok kontrol dari eksperimen tanpa diberikan treatment seperti itu. Nah, saya ulangi ya dulu. Nah, itu ya, kalau ini one group pretest, ini treatment, ini observasi kedua gitu ya, ini one group pretest dan post-test design. Nah, ini yang pertama. Ini kelompok eksperimen. Tapi kalau misalkan pakai control group, nah, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan diobservasi, lalu diberikan treatment, lalu diobservasi lagi. Kelompok kontrol diobservasi, tidak diberikan treatment, lalu diberikan observasi lagi, gitu ya. Nah, ini adalah sebutnya itu two group pre-test and post-test with control, atau control group pre-test and post-test gitu ya. Istilahnya saya lupa. Intinya treatment untuk eksperimen pada yang diberikan kelompok kontrol gitu ya, kelompok kontrol misalkan ini 25 orang, ya kelompok kontrolnya harus 25 orang lagi gitu ya. Sehingga di sini ada 50 orang. Ya, 50 orang. Nah, ini kan jauh jadi lebih banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan disilang dan selanjutnya gitu ya. Ini etikanya gitu ya, etikanya one group terus treatment, terus diberikan treatment. Kalau yang kelompok kontrol kan nggak berikan treatment ya. Ini diberikan,
ini diberikan eksperimen, ini diberikan kontrol gitu ya. Nah, kan ini kasihan ya kelompok kontrol tidak diberikan eksperimen. Etikanya ini diberikan treatment juga gitu ya. Nah, diberikan treatment diperbandingkan gitu. Dua. Nah, ini jadi di bawah gitu ya, tidak diberikan treatment pada minggu kedua misalnya gitu ya. Sorry. Jangan seperti itu. Itu etika dalam penelitiannya gitu ya. Nah, karena keperluan itu gitu ya, karena keperluan eksperimen tadi, maka diperlukan sebuah pengujian perbedaan gitu ya, uji perbedaan dengan sampel-sampel yang kecil, sampel-sampel di bawah di bawah 30 gitu ya. Nah, seperti tadi, katakanlah misalkan seseorang itu melakukan eksperimen pada 25 orang. Maka yang dipakainya adalah t-test, bukan z-test. Nah, gitu ya. Pakai t-test. Nah, ini kalau yang t-test parametrik ini kita memperbandingkan kelompok A, misalkan kelompok eksperimen dan kelompok B, kelompok kontrol. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 25 katakanlah. Sampai 25. Bahkan ini yang pertama 30 skornya, lalu ini 25, ini 35, ini misalkan 20, ini 25, ini 20 misalkan, terus kemudian ini 32 karena ini 28 dan seterusnya gitu ya. Ini bukan kontrol ya. Eksperimen pada ini kelompok eksperimen gitu ya. Eksperimen bisa juga kelompok eksperimen dan kontrol atau kelompok eksperimen yang observasi 1, ini observasi 2 gitu ya. Bisa lah pakai kontrol, ini kontrol juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau misalkan dalam penelitian yang tanpa kontrol gitu ya, terutama dalam penelitian S1, kita mencari rata dari observasi pertama atau pretest gitu ya, pretest dan observasi kedua, post-test. Nah, itu observasi kedua. Karena misalnya ini 30, ini 25 dan seterusnya gitu ya, sampai 25 orang. Nah, perbandingan antara rata yang ini gitu ya dengan rata yang ini, lalu kemudian dibagi dari deviasi yang ini dan deviasi yang ini gitu ya, dibagi akar n gitu ya, ini juga dibagi akar n, atau selanjutnya formulanya seperti ini ya. Ini masih pakai varians. Kenapa? Karena seperti ini sama aja ya. Ini deviasi bagi akar n, atau varians dibagi n dan seterusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya gampang saja gitu ya. Kalau materi yang t-test ini kita coba di Excel aja ya. Sudah kelihatan? Udah ya. Katakanlah misalkan saya punya data ini ya. Ini dulu.
Nah, gitu ya. Ada 3 data yang berbeda lah, katakanlah. Ibaratnya 3 data yang berbeda. Ada ini misalkan menghitung skor burnout antara pretest dan post-test, pretest dan post-test, pretest dan post-test, itu ya. Katakanlah seperti ini. Nah, mari kita hitung pertama-tama untuk menemukan t-test itu adalah t-test itu adalah itu ya, adalah rata yang pertama gitu ya dikurangi rata yang kedua dibagi standar deviasi yang pertama dibagi akar n plus dia tambah standar deviasi kedua bagi akar n ya. Nah, mari kita lihat di sini kita temukan dulu n-nya berapa ya. N sama dengan count dari sini 25 ya, ini 25. Yang post testnya juga 25 gitu ya, sama berarti. Nah, kemudian akar n gitu ya. Akar dari n nah gitu ya. Akar dari n yang kecil adalah 5 ya. Akar n adalah 5. Nah, pertama kita mencari dulu rata yang pertama. Min pertama atau min pretest katanya itu ya. Min pretest adalah average dari yang pertama ini. Oke ya. Terus kemudian min yang kedua adalah average dari skor post test ya. Nah, ini min yang pertama 42, min yang kedua 49. Secara apa? Hitungan bedanya jauh ya. Tapi kita harus tes dulu menggunakan apa formula. Lalu kemudian kita cari standar deviasi itu ya. Standar deviasi kan kemarin kita ingat ya, akar dari jumlah x min x bar dikali 2 dibagi n min 1 ya. Tapi sekarang nggak usah kita hitung lagi ya, standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 gitu ya. Tidak usah kita jabarkan lagi, langsung saja kita cari standar deviasi sampel dari ini. Yang penting Anda harus ingat ya, standar deviasi itu formulanya akar dari jumlah x min x bar dikuadratkan atau min square sebutnya itu ya. Min square dibagi n min 1 atau dibagi degree of freedom. Ya. Ini standar deviasinya adalah 11 yang pertama. Cuma 2 angka saja. Sama ini satu angka di belakang koma aja ya. Nah, ini. Lalu kemudian ini juga standar deviasi sampel dari post testnya. Nah, itu 8,6. Kalau misalkan kita masukkan ke kita datang ini ya. Karena misalkan saya presentnya aja ya, my entire screen. Nah, biar kita bisa berbalik ke mana nih?
Sini dulu. Slide baru. Nah, kita bisa dihitung di sini ya. Pertama kita punya min yang pertama. Ya, formulanya saja dulu ya. Formulanya adalah di sini tes adalah min yang pertama dikurangi min yang kedua dalam bentuk absolut ya, dalam bentuk absolut dibagi standar deviasi pertama atau misalkan akar dari varians pertama gitu ya, dibagi n plus varians dari yang kedua dibagi n, atau dalam hal ini seperti ini juga gitu ya, sama dengan ini 1, 2 padatkan deviasi per akar n plus deviasi akar n. Nah, gitu ya. Nah, kita masukkan ke rumus ya. Min yang pertama itu adalah 42,6 dikurangi 49,9 nah, dalam bentuk mutlak ya, dibagi standar deviasinya 11,7 per akar dari tadi n-nya adalah 25 tambah 8,6 dibagi akar 25 ya. Atau dalam hal ini 42 berapa tuh? 40 42,6 kurangi 49,9 ya. Min 7,3 ya. Min 7,3 harusnya bentuk mutlak dari min 7,3 bentuk mutlaknya gitu ya. Untuk absolutnya ya. Lalu kemudian dibagi 11,7 dibagi 5 ya, bagi 5. 2,34 plus 8,6 dibagi 5 juga plus 1,72 ya. Ini 7,3 karena ini nilai mutlak dari minus 7,3 itu adalah 7,3 dibagi 4,06 ya, 4,06. Nah, 7,3 dibagi 4,06 sama dengan 1,798. Nah, ini adalah hasil dari T hitungnya gitu ya. T hitung sama dengan 1,798. Nah, kemudian dalam degree of freedom, nah tadi kita tentukan degree of freedom. Degree of freedom-nya adalah 25 kurangi 1 atau 24. Dalam derajat kepercayaan 95% gitu ya, atau 0,05 gitu ya, atau alfa per 2-nya adalah 0,025 gitu ya. Kita melihat T tabel sama dengan dari degree of freedom 24 adalah tadi di sini kita lihat 24
di derajat kepercayaan 0,05 adalah 2,064. 95%. Nah, di sini ya. Sini. 2,05. Tabelnya 2,064. Ya. Kesimpulannya adalah T itu lebih kecil daripada T tabel. Di mana kalau kita hitung signifikansinya adalah P lebih besar daripada 0,05 atau secara kesimpulannya disebut tidak signifikan. Nah, gitu ya, tidak signifikan. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. P-nya adalah 0,05. Jadi dikatakan bahwa data yang tadi antara pretest dan posttest tidak ada perbedaan atau secara statistik kita menerima hipotesis nihil dan menolak hipotesis alternatif. Begitu. Ya, itu cara mengambil kesimpulan dalam tes t-test gitu ya. Itu kalau tidak signifikan. Nah, kita coba lagi gitu ya pada pada bentuk yang kedua gitu ya, bentuk yang kedua di mana skor yang kedua ini gitu ya, skor burnout yang kedua. Karena ini ya apa namanya itu contoh saja gitu ya. Yang kedua gitu ya, percobaan kedua. Percobaan kedua itu kita cari min 1, min atau katakanlah min pre, min post, standar deviasi 1, standar deviasi 2 ya. Kita cari average dari sini, lalu kemudian kita cari average dari ini. Nah, gitu ya. Ini kayaknya masih tidak ini ya, masih tidak signifikan gitu ya. Dari yang signifikannya ini berapa nih? Rata-rata 3,9, ini rata-rata 45. Nah, katakanlah ini. Permasalahan yang ya gak usah kita hitung lagi lah ya, misalkan kita masih sama perbandingannya, tapi kita lihat permasalahannya saja gitu ya, permasalahannya dari perbedaan, katakanlah misalkan ini antara ini tadi tidak signifikan ya, lalu kemudian kita katakanlah menemukan uji perbedaan yang sangat signifikan misalkan, bukan sangat signifikan atau signifikan lah ya, misalkan ini kita besarkan masih tadi ya, ini 45, ini 39, kita coba yang ini ya, hitungnya average dari ini dan average dari ini, lalu kita cari standar deviasi dari ini, dan standar deviasi dari lalu kemudian kita hitung sama dengan
39 dikurangi 45 ya. Kita ini dulu, tutup dulu. Dibagi standar deviasi 1, sorry. Standar deviasi 1 per 5 ya, akar N ditambah standar deviasi 2 per N, per akar N ya, per 5 juga. Oke. Min 0,59 gitu ya, min 0,59. Ini nilai mutaknya 5,9. Tadi lagi-lagi ini tidak signifikan ya perbedaannya, tidak signifikan. Nah, tapi kalau misalkan perbedaan min kita katakanlah perbedaan yang ini dengan yang ini adalah sangat signifikan, misalkan gitu ya. Ini rata-ratanya 49, kita bikin sebuah data lagi, katakanlah ini paling kecilnya dan between-nya katakanlah berapa ya? 40 lah ya, 40 sampai 60 misalkan gitu ya. Jadi standar deviasinya diperkecil. Kita hitung seperti ini. Salin gitu ya. Nah, di sini perbedaannya jadi apa namanya itu ratanya 50,9 ya. Kita hitung apakah signifikan atau tidak ya. Rata ini dikurangi rata yang min yang kedua dibagi, kurung dulu, dibagi dari standar deviasi per 5 tambah standar deviasi per 5. Nah, ini nih, min 2,2. Nah, ini ya. Kita menemukan bahwa min 2,2 ini nilai mutlaknya adalah 2,252. Nah, gitu ya. Nilai mutlaknya adalah 2,252. Katakanlah begitu. Sehingga kalau misalkan hasil hitung kita ini tadi T hitungnya adalah, misalkan T hitung dari yang tadi adalah 2,252 ya. Nah, kemudian T tabelnya adalah tadi berapa? 2,064. Nah, ini berarti bahwa T hitung itu lebih besar, betul ya, lebih besar daripada T tabel. Yang artinya adalah probabilitasnya gitu ya lebih kecil daripada 0,05 atau dikatakan signifikan. Nah, artinya kalau secara statistik gitu ya, kita temukan bahwa ternyata perbedaan skor A dengan skor B atau pretest gitu ya dan posttest ya, itu lebih besar gitu ya. Artinya lebih kecil, artinya yang posttest ini meningkat lebih banyak daripada setelah treatment, katakanlah gitu kan. Treatment itu eksperimennya adalah pretest ya. Lalu kemudian diberikan treatment, lalu kemudian post-test. Nah, misalkan ini rata-ratanya tadi 42. Rata-rata stresnya setelah diberikan treatment, rata-ratanya jadi 50. Nah, ini artinya kan meningkat grafiknya. Grafiknya meningkat. Dari asalnya 42 jadi 50. Artinya si treatment ini efektif untuk meningkatkan stres gitu ya,
atau meningkatkan inilah misalkan resiliensi ya gitu ya. Treatment yang ini efektif meningkatkan resiliensi gitu ya. Nah, tapi masalahnya kita lihat datanya gitu ya. Ini 54 kemudian 58, 50 naik 4 angka gitu ya. 55 54. Ini naik 1 angka turun 1 angka. 25 54. Nah, naiknya berapa angka tuh? Katakanlah misalkan ini dikurangi pretest gitu ya. Nah, ini di sini naik 1 angka. Ini turun 1 angka. Turun 1 angka. Misalkan hasil perbedaannya. Turun 1 angka. Ini naiknya 29 angka. Ini naik 11 angka. Ini turun 9 angka. Ini bahkan ada yang turun 18 angka. Turun lagi 18 angka. Artinya kalau misalkan kita lihat grafiknya gitu ya, lihat grafik antara ini A dan B gitu ya. Setelah pretest dan posttest ini pembaliut gitu ya. Misalkan kita bikin jadikan tabel gitu ya. Nah, ini ketika kita lihat scatternya gitu ya, scatternya ini kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Artinya tidak ada korelasinya. Seolah-olah tidak ada. Memang ratanya meningkat antara pretest dan posttest. Tapi korelasinya tidak ada hubungannya, seolah-olah tidak ada hubungannya. Karena yang satu naik, yang satu turun dan seterusnya. Gitu ya, kalau misalkan kita susun berdasarkan perbedaan, ya susunnya berdasarkan perbedaan dari kecil ke yang besar, nah kayak gini gitu ya. Yang ini naik, gitu ya, naik terus, yang ini turun terus gitu ya. Tapi pada tahap yang ini seolah-olah korelasinya tidak sama gitu ya, antara yang pertama itu misalkan yang dari naik ke turun gitu ya, kalau ini naik ke atas nggak beriringan gitu ya perbedaan minnya gitu ya, tidak menaik seperti ini, tapi naik turunnya itu sangat ini. Nah, ini menandakan bahwa mungkin secara statistik rata kita meningkat dan kita bisa mengatakan efektivitasnya. Tapi pada kasus-kasus tertentu, gitu ya, karena ini kan berbicara non parametrik, pada kasus-kasus tertentu ada data-data di mana, gitu ya, penurunannya hampir 18 angka. Artinya hasil dari treatment itu sangat menurun, gitu ya. Hasil treatment ini bukan meningkatkan, malah menurunkan sampai 18 angka, dan itu signifikan gitu kan. Kalau ya hitung saja 60 min 42 dibagi standar deviasinya misalkan dan seterusnya, pasti ini memperlihatkan perbedaan data yang sangat signifikan dan memperlihatkan penurunan yang sangat signifikan gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi masalahnya bahwa t-test ini gitu ya, t-test ini tidak hanya harus signifikan beda ratanya, tapi juga harus berkorelasi gitu. Atau katakanlah misalkan secara statistik harus linier. Harus linier. Karena kebayang kalau tidak linier, artinya peningkatannya tinggi memang gitu ya, signifikan. Tapi ada yang sampai menurun gitu ya. Jadi tidak berkorelasi. Harusnya kan peningkatan dari pretest dan posttest itu selain meningkat juga berkorelasi peningkatannya gitu. Karena misalkan kalau dalam grafiknya itu seperti ini ya. Misalkan ini adalah pretestnya begini.
ya setidaknya kalau misalkan pada percobaan hasilnya itu ya begini, gitu kan? Jadi ada peningkatan, jangan sampai seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Memang sih meningkat gitu ya, memang sih meningkat, tapi ada yang menurun juga kayak gitu. Seperti itu gitu ya. Ada yang menurun juga. Nah, ini artinya kan tidak berkorelasi. Sedangkan t-test itu harus, artinya bahwa t-test itu harus berkorelasi. Gitu ya. Atau harus linier peningkatannya. Nah, makanya setelah Anda menghitung tabel atau t-test, Anda juga harus menghitung korelasi gitu. Korelasi antara satu sampel tertentu dengan sampel yang pertama dengan sampel yang kedua gitu ya. Nah, ini sedikit saja untuk memperlihatkan bahwa bagaimana perbedaan antara skor Z gitu ya atau distribusi Z dengan distribusi T. Nah, kalau distribusi T itu lebih lebar gitu ya, lebih gemuk. Kenapa? Karena semacam untuk distribusinya menyesuaikan dengan semakin dekat ke 30 gitu ya, semakin dekat kalau misalkan dikatakan normal itu kan kalau di atas 30 ya. Kalau misalkan semakin mendekat pada distribusi normal, grafiknya juga kalau misalkan N-nya 30 udah mulai mendekati normal, sehingga pengambilan kesimpulan pada T sama dengan 30 gitu ya, T30 itu lebih bisa kita berikan generalisasi pada distribusi normal gitu ya. Sedangkan lebih kecil daripada 30 gitu ya, 30 ini semakin agak berbeda dengan distribusi normal gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalkan di sini katakanlah min 2 gitu ya, min 2. Nah, di sini kalau misalkan degree of freedom-nya kecil gitu ya, semakin kecil semakin besar peluang penerimaan semakin besar penerimaan hipotesisnya gitu ya. Atau semakin besar penolakan hipotesis nolnya gitu ya, penolakan hipotesis nolnya. Ya katakan gitu. Kalau misalkan di sini kan, nah, jadi di sini. Nah, seperti itu. Ini hanya ini saja, hanya untuk memperlihatkan bentuknya bahwa untuk mendapatkan generalisasi dari sebuah percobaan dari t-test itu minimal mendekati jumlah 30 gitu ya. Kalau kurang dari 30 itu sangat riskan sekali untuk mendapatkan penolakan gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan distribusinya. Tapi ini tidak perlu di ini juga karena kita udah ada tabelnya gitu ya, ada tabel T-nya. Kita tinggal lihat, tinggal googling tabelnya berapa, nah kita bisa lihat dari sana. Yang paling penting adalah tadi berkaitan bahwa t-test itu tidak hanya berkaitan dengan signifikan, tidak hanya harus signifikan, tapi harus berkorelasi, gitu ya, berkorelasi. Nah, seperti saya lupa pernah memberikan ini nggak mengenai uji korelasi ini. Uji korelasi ini secara simpelnya adalah covariance dari A dan B gitu ya, atau covariance dari X dan Y dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y gitu ya. Formulanya seperti itu. Kalau misalkan kita ingat covariance itu kan jumlah dari X min X bar gitu ya dikali Y min Y bar gitu kan, dibagi N min 1. Nah, kalau berkaitan dengan korelasi atau R atau nah ini simbolnya tuh rho gitu ya, rho dibagi akar dari, ini standar deviasi akar dari jumlah X
min X bar gitu ya, dibagi N min 1 dikali akar dari jumlah Y min Y bar gitu ya, dikuadratkan dibagi N min 1 gitu ya. Ininya formulanya seperti itu. Kalau misalkan kita ingat apa namanya itu formula dari varians yang tadi yang pernah kita jelaskan sebelumnya, nah, seperti itu ya, covariance dibagi varians X dan varians Y. Nah, kita lihat langsung saja gitu ya, pakai SPSS aja lah ya untuk menghitungnya, karena kalau covariance saya anggap Anda bisa lah hitungnya ya, tinggal jumlah X di jumlah X min X X min X bar dikalikan Y min Y bar, atau kalau misalkan dalam sampel yang tadi nilai pretest gitu ya, nilai pretest dikurangi rata pretest gitu ya, dikali X post test ya, post test dikurangi rata post test gitu ya. Nah, seperti itu. Dikalikan jumlahnya gitu ya, jumlah dari X min X barnya dikalikan jumlah dari X min Y min Y bar, dibagi sampel ya, dibagi jumlah sampel dikurangi 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita langsung lihat gitu ya, kita pakai SPSS saja biar cepat. Nah, ini kita hitung berapa korelasinya di SPSS saja ya. Nah, tekan pretest dan post test. Nah, itu ya, pretest post test. Kita analyze, kita korelasikan. Nah, ini ya. Nah, ini korelasinya signifikan gitu ya, sebenarnya signifikan, tapi korelasinya negatif gitu ya, korelasinya negatif antara. Nah, ini artinya kan ada penurunan yang besar dan ini gitu ya. Tapi ratanya meningkat, tapi ya itu tadi gitu ya, ratanya meningkat signifikan, tapi berkorelasi negatif gitu ya. Artinya ini kan tidak jelas. Nah, gitu ya. Kita bisa temukan faktanya di sini. Sehingga Anda harus melihat di sini, kalau di sini nilainya adalah nilai korelasinya adalah 0,412. Kalau di sini di dalam degree of freedom 24 ya 0,05. Tadi perhitungan korelasi antara AB itu adalah min 0,412. Nah, gitu ya. Artinya lebih besar daripada korelasinya signifikan, tapi berkorelasi negatif. Ya. Nah, ini dalam penelaahan analisis sebuah data t-test itu harus hati-hatinya di sana. Karena apa? Karena bisa jadi hasil dari perbedaan minnya signifikan, gitu ya. Tapi nilai korelasinya jelek, tidak ada korelasinya atau korelasinya negatif. Nah, itu yang akan menghasilkan kesalahan, gitu ya, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ya tadi, gitu ya, harusnya meningkat, malah menurun ini, gitu ya, meskipun perbedaan ratanya meningkat. Nah, ini kan sebuah anomali. Harusnya ketika ratanya meningkat, ya korelasinya pun meningkat dong, gitu ya, berkorelasi dong dengan peningkatannya antara yang satu dengan yang selanjutnya, gitu ya. Semuanya meningkat secara bersamaan, gitu ya.
Nah, itu sebuah analisa statistik di mana sejauh mana kita bisa mempercayai hasil dari p-test ini, gitu ya, sehingga Anda tidak keliru dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah berkaitan dengan perhitungan atau hal-hal yang berkaitan dengan uji beda rata non parameter. Gitu ya. T-test itu, gitu ya, keluarga T-test itu ada one sample T-test, ada independent sample T-test. Nah, ini dia, ada paired atau nggak usah ya, paired T-test. Ya. Kalau one sample T-test, gitu ya, ini 1, 2, 3. Yang pertama, one sample T-test ini membandingkan rata dengan expected value. Nah, seperti misalkan rata IPK di UM Bandung itu adalah 2,75. Kemudian rata-rata nilai IPK di kelas statistik misalkan 3,2. Nah, gitu ya. Lalu diuji perbandingannya. Artinya rata dari sampel dengan expected value atau dengan mu, gitu ya, dengan mu. Nah, yang kedua, kalau yang kedua itu adalah independent sample t-test. Perbedaan sampel yang tidak saling berhubungan, seperti misalkan rata-rata IQ laki-laki dengan rata-rata IQ perempuan. Nah, gitu ya. Ini independent sample t-test, gitu kan. Berbeda antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tidak saling berhubungan kan antara laki dan perempuan. Bisa berhubungan adalah ketika sudah menikah saja, gitu kan. Artinya antara laki-laki perempuan tidak ada hubungannya, gitu ya. Ini disebut sebagai independent sample t-test. Membandingkan satu sampel dengan sampel lainnya, di mana sampel-sampel tersebut tidak saling berhubungan, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang ketiga, paired sample t-test. Kalau paired sample t-test kebalikan dari independent, jadi dependent. Misalkan yang pre-test dan post-test tadi, gitu ya. Post-test. Nah, yang pre-test dan post-test kan orangnya masih sama ya, meskipun nilainya beda, gitu ya. Misalkan X-nya ini 60, yang ini X-nya adalah 65, gitu ya. Nah, meskipun ratanya berbeda, tapi orangnya masih sama kan. Orang yang ini dengan orang yang ini masih sama. Artinya di pair, gitu ya, berdampingan, gitu ya, atau saling berkaitan, gitu ya. Atau dependent sample t-test juga, gitu ya, sebutnya. Artinya antara A dan B itu masih dalam sampel yang sama, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Hasil hitungnya sama. Tadi rata dikurangi rata dalam bentuk ininya, dalam bentuk mutlaknya dibagi standar deviasi dibagi akar N plus standar deviasi yang kedua dibagi akar N. Gitu ya. Itu perhitungan. Nah, kalau dalam SPSS, gitu ya, biasanya kan Anda gampangnya langsung pakai SPSS ya. Terkadang ya itu tadi, gitu ya. Dengan SPSS itu kita mendapatkan hasil, gitu ya, mendapatkan hasil, tapi kita tidak mendapatkan kesimpulan. Karena apa? Karena ya kita tidak mengerti dari mana ini nilainya, gitu ya. Nah, itulah kekurangan SPSS karena instan ya. Saya masukkan dulu yang laki-laki perempuannya lah, ya, misalkan biar kita. Nah, ini jenis kelamin katakanlah. Jenis kelamin, gitu ya.
Ini ada pretest, ada posttest, ada jenis kelamin gitu ya. Nah, kalau kita akan membandingkan misalkan hasil posttest antara laki-laki dan perempuan, apakah ada bedanya atau tidak? Kalau tadi ya di sini nih, kalau untuk perhitungan di di SPSS itu untuk menguji beda min, kita klik analyze, ya, klik analyze, lalu kemudian kita klik compare means. Nah, compare means. Nah, di sini ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired sample t-test. Kita coba one sample t-test dulu ya. Katakanlah gitu ya. Nah, kita akan uji pretest gitu ya. Pretestnya sekian misalkan ya. Tes expected value-nya misalkan beda nggak dengan rata 60 gitu ya. Apakah ada perbedaan rata dari pretest dengan rata populasinya 60 yang kita tentukan gitu ya. Katakanlah seperti itu dalam confident interval atau derajat kepercayaan 95%. Gitu ya. Continue. Oke. Nah, kita menemukan hasilnya di sini ya. Nah, di sini degree of nilai T-nya adalah min 7,42 dengan degree of freedom 24. Jadi berbeda ratanya dengan ini secara signifikan. P-nya minus artinya nilainya berbeda sangat besar tapi lebih kecil yang dites gitu ya daripada value-nya gitu. Signifikansinya dalam total 0,05 atau 000 gitu ya. P lebih kecil daripada 0,05. Itu jika menggunakan one sample t-test, di mana test value-nya atau expected value-nya kita tentukan, atau rata populasinya kita tentukan. Misalkan gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung yang kedua adalah independent sample t-test. Independent sample t-test, nah misalkan katakanlah ini posttest gitu ya, untuk membedakan berapa peningkatannya berdasarkan jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan beda tidak gitu ya. Nah, ini define grup yang pertama laki-laki, grup yang kedua perempuan gitu ya. Apakah ada beda laki-laki dan perempuan gitu ya ini. Yang ini perempuan, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang ini perempuan, yang ini laki-laki dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian dalam derajat kepercayaan 95%. Continue. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita copy dulu ya. Copy spesial sebagai image aja ya. Oke. Biar lebih mudah. Nah ini hasil dari antara yang ini jenis kelamin laki-laki ya, yang ini jenis kelamin perempuan. Oke. Kalau dalam SPSS kita akan menemukan hasil yang seperti ini, independent sample t-test. Bagaimana cara membacanya? Karena ada dua t-test, gitu ya. Meskipun di sini tidak signifikan ya, tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena P lebih besar daripada 0,05. Nah, ini kan 0,4 ya, lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Nah, tapi sebelum itu gitu ya, misalkan katakanlah di sininya signifikan, kalau yang ini tidak signifikan misalkan. Katakanlah begitu ya, ada contoh. Nah, mana yang harus dipakai? Apakah yang ini atau yang ini? T yang ini atau yang atas atau yang bawah. Nah, kita lihat dulu uji Leven-nya. Ya. Uji Leven-nya. Kalau Leven-nya itu signifikan, gitu ya, signifikan, artinya ininya di bawah atau kurang dari 0,05, ini signifikannya 000, misalkan 000 atau di bawah 0,05, artinya signifikan, gitu ya. Maka yang digunakan adalah yang bawah. Artinya perbedaannya
signifikan antara laki-laki dan perempuan, artinya variansinya tidak setara gitu ya, atau equal variance not assumed, tidak diasumsikan variansinya setara gitu ya, sehingga yang dipakai yang bawah yang ini. Nah, ini. Tapi kalau misalkan ini karena ini tidak signifikan gitu ya, 0,8 atau di atas 0,05 gitu ya, P lebih besar lebih ya betul lebih besar 0,05, maka yang dipakai yang atas. Nah, ini P yang ini dan signifikansi yang ini. Ya, karena varians dari keduanya diasumsikan sama gitu ya. Melalui Levene test for equality. Gitu ya. Ini untuk independent sample t-test gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah paired t-test. Kalau paired t-test ini yang independen, kalau tadi kan yang independen itu antara atas dan bawah gitu ya, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini orangnya sama gitu ya, orangnya sama ingin membandingkan pre-test dan post-testnya, maka yang digunakan adalah analyze, compare means, dan paired sample t-test. Nah, ini ya, paired sample. Ada pre-test, ada post-test gitu ya, dimasukkan ke sini variabel 1 pre-test, variabel 2 post-test dengan derajat kepercayaan 95%. Continue. Oke. Nah, kita akan mendapatkan data seperti ini. Copy dulu sebagai image. Oke. Nah, ini ini adalah paired sample gitu ya. Paired sample t-test. Nah, cara membacanya bagaimana? Pertama, yang kita baca adalah kita lihat ada perbedaan min-nya gitu ya. Ratanya adalah yang satu 42, yang kedua 50 dengan standar deviasi sekian gitu ya, dan standar error min sekian. Standar error min ini adalah standar deviasi dibagi akar n gitu ya. Jadi hasil dari T ini adalah ini gitu ya, 42 dikurangi 50 dibagi 2,3 plus 1,29 gitu ya. Nah, ini standar error min. Standar error min ini adalah sigma dibagi akar n. Nah, yang kita lihat adalah yang pertama nilai T-nya gitu ya. Nilai T-nya negatif, artinya lebih besar yang yang post-testnya daripada t-test, artinya berkebalikan gitu ya. Jadi 42 kurangi 50 pasti minus kan ya. Min 8 lah gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian yang kedua yang dilihat adalah signifikansi. Kalau signifikansi ini adalah 0,05. Apakah di bawah 0,05 atau di atas 0,05 ya. Nah, di sini terhitungnya ini tuh 0 ya. 0, oke. Nah, pada di sini tuh sebenarnya ini adalah 0 gitu ya, 0,013 gitu ya. Nah, di sini 0,013 itu adalah lebih kecil daripada 0,05 probabilitasnya. Lebih kecil daripada 0,05. Artinya perbedaan antara pre-test dan post-test itu signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat adalah korelasinya. Nah, korelasinya negatif. Harus ini min dan post-test min pre-test dan post-test yang meningkat, tapi korelasinya menurun negatif. Nah, kita bayangkan saja bagaimana ya. Misalkan katakanlah min yang pertama rata-ratanya
42 di sini gitu ya, rata-ratanya 42. Terus kemudian rata-rata yang kedua 50, ini 42, ini 50 gitu ya. Tapi korelasinya negatif. Kan aneh ya. Nah, itulah yang harus dianalisis dari paired sample titest. Selain signifikan perbedaannya, korelasinya harus dilihat. Boleh aja sih sebenarnya korelasinya negatif, tapi ya ratanya menurun dong, gitu ya. Ratanya menurun, misalkan dari 42 jadi 40 misalkan, menurun gitu ya. Atau misalkan jadi 39. Nah, masuk akal dong gitu ya. Ratanya menurun, korelasinya menurun juga gitu ya, negatif. Nah, itu tapi kalau misalkan nilai ratanya meningkat tapi korelasinya malah menurun, nah itu kan jadi aneh gitu ya. Dimana signifikansinya juga ya signifikan ya, perbedaan turunnya itu sangat signifikan gitu. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan rata atau uji beda non parametrik melalui t-test gitu ya. Kesimpulannya t-test itu terbagi pada 3 independent sample one sample t-test, yang kedua independent sample t-test, yang ketiga paired sample t-test, di mana formula t-test itu adalah jumlah mutlak dari rata pertama dikurangi rata kedua dibagi standar error min gitu ya, atau standar deviasi dibagi akar n ditambah pada sampel yang pertama ditambah standar deviasi dibagi akar n pada sampel yang kedua, atau standar error min pada sampel yang kedua. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai t-test gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti gitu ya, Anda bisa tahu, karena ya t-test ini yang paling sering digunakan dalam penghitungan statistik di psikologi. Kenapa? Karena ya kita melihat uji beda selain korelasi ya, korelasi paling banyak dalam skripsi ya, menghitung korelasi A dengan B dan C dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi biasanya nilai riset dari korelasi itu ya sangat ya mungkin berarti tapi tidak berarti, artinya berkorelasi itu menandakan ada hubungan tapi tidak menandakan ada sebab akibat gitu. Tapi kalau misalkan t-test gitu ya, uji beda itu selain harus berhubungan dan juga harus kausal gitu ya, harus sebab akibat gitu ya. Selain ada sebab akibat juga berkorelasi. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, mungkin tidak mengikuti, nanti Anda lihat lagi saja di ini ya, di rekaman ininya di YouTube ya. Nanti saya upload. Oke, sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, materi mengenai t-test gitu ya. Saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.